Baik, ini sekarang terakhir insyaAllah sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang istilah syariat, tarekat, hakikat. Nah, ini kan apa namanya, ya begitu, tidak jarang diperselisihkan. Kenapa sih ada syariat, tarekat, hakikat? Belum lagi ada istilah ma'rifat lagi, ya. Tetapi umumnya 3, syariat, tarekat, hakikat. Ma'rifat itu buah daripada hakikat sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan ma'rifat itu tidak ada, bahkan mustahil. Nanti kita akan tahu. Yang jelas, pembagian-pembagian itu sebenarnya tidak bertentangan satu sama lain. Sebenarnya ada istilah syariat, tarekat, hakikat itu tidak perlu diperbesar atau dibesar-besarkan. Intinya begini, rangkuman daripada penjelasan-penjelasan para ulama adalah bahwasanya asy-syari'atu ilmun. Syariat itu ilmu. Wat tariqatu amalun, tariqah itu amal, mengamalkan wal haqiqatu thamaratul amali, hakikat adalah buah daripada mengamalkan itu. Jadi tidak perlu terlalu seakan-akan itu istilah yang bikin pusing. Enggak juga, biasa saja. Syariat itu ilmu, tariqah itu mengamalkan ilmu, hakikat itu menikmati buah daripada mengamalkan ilmu tadi. Selesai. Disebutkan di sini, ini saya kutip dari penjelasan banyak ulama lah ya, banyak ulama. Asy-syari'atu an taqra'a qaulahu ta'ala kulu washrabu. Sederhana, simpel. Syariat itu misalnya kita membaca ayat kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wat tariqatu an tutabbiqa fata'kulu wa tashrab. Sedangkan tariqah itu ibarat kita mengamalkan ayat tadi, yaitu makan dan minum. Wal haqiqatu an tashba'. Sementara hakikat itu kita kenyang. Itu sudah bedanya syariat, tariqah dan hakikat. Itu contoh makan. Sekarang praktek dalam tariqah sesungguhnya dalam agama kita apa? Syariat itu kita mengetahui atau membaca ayat udzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tariqah itu apa? Mengamalkan ayat tadi, yaitu dengan banyak-banyak berzikir. Sedangkan hakikat itu adalah ketenangan hati sebagai efek positif daripada zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir. Itu tentang syariat, tariqah. Ada perumpamaan lain untuk lebih memperluas dan menguatkan pemahaman. Syariat itu bibitnya, tariqat itu pohonnya, hakikat itu buahnya. Gitu ya. Jadi maksudnya intinya begini. Bukan syariat itu beda, tariqat itu beda, hakikat itu beda, enggak. Itu satu kesatuan, hanya soal urutannya saja, prosesnya saja. Apakah ada pohon tanpa bibit? Ada? Tidak ada. Apakah ada buah tanpa pohon? Tidak ada. Jadi begitu juga, tidak ada orang bilang tariqat tinggalkan syariat, tidak bisa. Ya, jadi syariatnya ada, baru hakikat, baru tariqahnya ada. Baru hakikahnya kemudian dirasakan setelah menjalani syariah dan tariqah. Di sini saya banyak menukil penjelasan-penjelasan atau perumpamaan-perumpamaan serupa supaya tidak lagi mindsetnya itu berat. Syariat, tarekat, hakikat itu apa? Gitu aja, simple. Ya. Namun yang terakhir ini sangat-sangat penting untuk saya sampaikan, karena menurut saya juga ini yang paling pas tentang menjelaskan apa itu syariat, tarekat dan hakikat. Begini. Misalnya ada orang kelihatan manusia dari jauh, ada hitam-hitam gitu,
muncul. Kelihatannya bentuknya manusia. Apa kita bilang? Itu adalah manusia. Mendekat, tapi belum jelas apakah dia laki atau perempuan. Begitu sudah semakin dekat kelihatan, misalnya dia pakai celana atau pakai rok atau apa. Misalnya dia pakai rok atau pakai celana atau apalah bentuknya sehingga kita mengatakan dia itu adalah laki-laki. Setelah mendekat ternyata Ari misalnya. Apa kita bilang yang ketiga ini? Oh, itu Ari. Yang pertama kita bilang itu manusia. Yang kedua kita mengatakan itu laki-laki. Yang ketiga itu Ari. Pertanyaannya apakah berbeda manusia laki-laki dan Ari? Tidak, semuanya satu-satu. Dia juga itu. Di mana perbedaannya tadi? Perbedaannya di cara pandang yang melihat. Cara pandang saya. Jadi pembagian syariat tarekat hakikat itu sebenarnya didasarkan pada perbedaan tingkatan yang dicapai oleh orang yang sedang bersuluk. Kalau sesuatunya itu satu, Islam itu satu, Allah itu apalagi satu, Esa. Tapi kan beda-beda, orang yang di syariat lihatnya beda, memahami, mengerti tentang Allah atau tentang Islam itu beda dengan yang di tarekat, dan lebih detail dan lebih jelas lagi yang di hakikat. Itu perbedaan atau hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat. Adapun istilah ma'rifat yaitu mungkin buah saja daripada hakikat. Namun dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan ma'rifat itu aqsa ma'rifatillah, yang paling tinggi daripada ma'rifat Allah itu adalah mengakui tidak mengenal Allah. Al-'ajzu an ma'rifatillah huwa aqsa darajat al-ma'rifah. Atau kama qala. Jadi setinggi-tinggi derajat ma'rifat adalah mengakui diri ini tidak mungkin mengenal Allah. Jadi subhanallah. Jadi ma'rifatullah ini punya pembahasan tersendiri, yang mana intinya adalah tidak mungkin kita mengenal Allah secara utuh. Kalau mengenal sifatnya ya, sifat 20, sifat 13 ya memang bisa kita kenali. Mengenali asma-asmanya bisa. Tapi kalau mengenali ma'rifatullah, mengenal Allah dengan makna utuh, mengenal Allah seutuhnya itu mustahil. Itu tentang ma'rifatullah. Lalu bagaimana dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah? Itu jangan juga terlalu dipersulit. Intinya adalah barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu diri hamba, maka kita tahu kita punya Tuhan, yaitu Allah. Kalau kita tahu diri miskin, maka kita akan tahu kita punya Tuhan yang maha kaya, yaitu Allah. Kalau kita tahu diri kita ini lemah, maka kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha kuat, yaitu Allah. Itu sudah. Jangan kemana-mana berlebihan menjelaskannya atau memahaminya. Intinya begitu. Tahu diri. Tapi kalau nggak tahu diri, nggak akan ingat Allah, akan lupa sama Allah. Karena dia sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya kuat dan lain sebagainya. Sehingga sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bissawab.